Perkenalkan, nama saya Andra Budi Prasetyo dari Prodi D4 MTU NIT 22092223 dari kelas Alpha. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah seorang petugas di bandara menemukan adanya perbedaan data antara passenger manifest dengan dokumen tiket yang dibawa oleh seorang penumpang. Data yang berbeda tersebut mencakup nama belakang penumpang yang tidak sesuai dengan yang tertera di tiket. Sebagai petugas, bagaimana Anda akan menindaklanjuti situasi ini? Jelaskan langkah-langkah yang harus diambil dan alasan dibalik setiap langkah tersebut. Yang pertama adalah periksa identitas penumpang. Verifikasi identitas memastikan penumpang yang ada di lokasi benar-benar adalah orang yang memiliki tiket, membantu mencegah masalah keamanan yang bisa muncul jika ada orang tak dikenal berada di dalam pesawat. Dan yang berikutnya adalah bandingkan data identitas dengan tiket dan passenger manifest. Setelah identitas diperiksa, cocokkan nama dan data yang tertera pada dokumen identitas dengan data di tiket dari passenger manifest. Yang ketiga adalah periksa sistem reservasi maskapai. Langkah ini penting untuk menentukan apakah data di passenger manifest perlu diperbaiki atau jika ada kemungkinan penumpang menggunakan tiket yang tidak sesuai dengan identitas asli. Dan yang berikutnya adalah konsultasi dengan supervisor atau maskapai. Mengikutsertakan supervisor memastikan kebijakan maskapai dan prosedur sesuai dengan apa yang telah diterapkan sebelumnya. Yang kedua adalah sebuah maskapai mengalami keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh gangguan teknis. Berdasarkan flight log, sebutkan informasi penting apa saja yang harus dilaporkan oleh pihak maskapai terkait gangguan ini kepada otoritas penerbangan. Jelaskan mengapa informasi tersebut penting dan bagaimana bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan berikutnya, yaitu adalah dengan mendeskripsikan gangguan teknis dan komponen yang terpengaruh. Alasannya adalah informasi ini membantu otoritas penerbangan memahami tingkat keparahan gangguan dan area yang membutuhkan perhatian lebih. Yang berikutnya adalah waktu dan durasi perbaikan. Alasannya adalah karena durasi perbaikan memberi gambaran tentang keseriusan gangguan dan apakah keterlambatan sudah diatasi dengan langkah-langkah yang sesuai. Berikutnya adalah tindakan perbaikan yang dilakukan. Mengapa? Karena tindakan perbaikan yang jelas menunjukkan bahwa maskapai telah mengatasi gangguan dengan benar dan memastikan pesawat kembali layak terbang. Yang berikutnya adalah status kelayakan pesawat pasca perbaikan. Alasannya karena status kelayakan terbang adalah aspek krusial untuk memastikan pesawat dalam kondisi aman sebelum melanjutkan penerbangan berikutnya. Dan yang pertanyaan yang ketiga, dalam proses pembuatan dokumen load sheet terdapat beberapa data yang harus dimasukkan dengan akurat, seperti berat bagasi, berat bahan bakar, dan jumlah penumpang. Apa konsekuensi yang dapat terjadi jika terjadi kesalahan dalam pengisian data atau load sheet? Jelaskan dampaknya pada keseimbangan dan performa pesawat saat lepas landas. Oke, yang pertama adalah ada ketidakseimbangan pesawat. Konsekuensinya adalah jika berat bagasi, penumpang, atau distribusi beban tidak diisi dengan akurat, pesawat pusat gravitasi atau center of gravity pesawat bisa berada di posisi yang tidak ideal dan berdampak pada ketidakseimbangan pesawat dan mengganggu stabilitas pesawat. Yang kedua adalah kesalahan dalam perhitungan kecepatan lepas landas. Konsekuensinya adalah berat total pesawat sangat mempengaruhi kecepatan lepas landas yang diperlukan atau take off speed. Dampaknya jika kecepatan lepas landas yang digunakan terlalu rendah akibat kesalahan data, pesawat bisa gagal terbang atau stall. Yang berikutnya adalah kelebihan beban atau kekurangan bahan bakar. Konsekuensinya jika berat pesawat termasuk beban bagasi dan penumpang tidak diinput dengan benar, perhitungan bahan bakar yang diperlukan untuk penerbangan juga bisa meleset. Dampaknya adalah kekurangan bahan bakar dapat menyebabkan pesawat harus melakukan pendaratan darurat atau berisiko kehabisan bahan bakar sebelum sampai ke tempat tujuan. Yang berikutnya adalah resiko pendaratan tidak stabil. Konsekuensinya adalah distribusi beban yang tidak tepat akan mempengaruhi keseimbangan pesawat saat mendarat.
yang bisa memperpanjang jarak pendaratan atau menyebabkan kesulitan dalam mengontrol pesawat. Dampaknya pendaratan yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko tergelincir dari landasan, terutama pada kondisi cuaca buruk atau landasan yang licin. Yang terakhir adalah pengaruh pada sistem kendali pesawat. Data yang salah pada load sheet bisa membuat pilot menerima informasi yang tidak akurat untuk mengatur trim pesawat yang mengontrol sudut terbang optimal. Dampaknya adalah hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam mengontrol pesawat pada berbagai fase penerbangan dan meningkatkan beban kerja pilot untuk menjaga pesawat tetap stabil yang pada akhirnya meningkatkan risiko keselamatan. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.